Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Julio Chandra. Saya merupakan mahasiswa dari BSI Kaliabang. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menyentuh hati, yaitu tentang bagaimana genosida di Palestina tidak hanya menyebabkan penderitaan kemanusiaan, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perekonomian dunia. Apa itu genosida? Kata genosida pertama kali diperkenalkan oleh seseorang akademisi berdarah Polandia Yahudi bernama Raphael Lemkin. Dalam tulisannya, Raphael Lemkin mengatakan bahwa kejahatan genosida mencakup tindakan yang luas, tidak hanya pembunuhan tetapi juga mencegah adanya keturunan dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan. Pemisahan keluarga secara terpaksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi, dan sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut ditunjukkan terhadap sesuatu kelompok dan beberapa individu yang menjadi anggota dari kelompok tersebut. Sejak tahun 2023, konflik antara Israel dan Palestina, khususnya di Gaza, semakin memburuk. Ribuan orang meninggal dunia, sebagian besar adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan wanita. Rumah sakit, sekolah, hingga tempat ibadah dihancurkan. Banyak lembaga internasional menyebut ini sebagai genosida, pembunuhan massal terhadap kelompok tertentu. Dari sisi ekonomi, Palestina benar-benar terpukul. Ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan karena tempat kerja mereka hancur. Data menunjukkan lebih dari 500 ribu orang menjadi pengangguran, dan lebih dari 80% rakyat hidup dalam kemiskinan. Infrastruktur seperti listrik, air bersih, dan jaringan internet rusak parah. Pemerintah Palestina memperkirakan kerugian ekonomi mencapai 18,5 miliar dolar. Kondisi ini membuat rakyat Palestina bukan hanya menderita karena perang, tapi juga karena krisis ekonomi yang sangat parah. Bayangkan, kehidupan sehari-hari jadi sangat sulit, bahkan untuk kebutuhan dasar. Dampak dari konflik dan kekerasan yang terjadi di Palestina ternyata tidak hanya dirasakan oleh rakyat Palestina sendiri. Efeknya merembet ke negara-negara tetangga di kawasan timur tengah seperti Mesir, Yordania, dan Lebanon. Negara-negara ini turut menanggung beban akibat ketidakstabilan yang terus berlarut-larut. Mesir misalnya harus menghadapi gelombang pengungsi yang datang dari wilayah Gaza. Ribuan warga sipil yang melarikan diri dari kekerasan dan kehancuran mencari perlindungan ke negeri tetangga ini. Pemerintah Mesir pun harus mengalokasikan sumber daya yang besar untuk menyediakan tempat tinggi sementara, makanan, serta layanan kesehatan bagi para pengungsi. Selain itu, situasi keamanan yang tidak menentu memaksa Mesir untuk menutup sebagian besar perbatasan dengan Gaza, yang pada akhirnya mengganggu jalur perdagangan dan memperlambat arus barang serta aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Sementara itu, di Lebanon dan Yordania, dampak yang dirasakan lebih banyak terjadi pada sektor ekonomi, khususnya pariwisata. Ketegangan politik dan kekhawatiran akan meluasnya konflik membuat para wisatawan enggan berkunjung. Padahal bagi kedua negara ini, sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan penting. Tidak hanya itu, para investor asing pun mulai bersikap hati-hati, bahkan menarik investasinya karena menganggap kawasan tersebut tidak lagi aman dan stabil untuk berbisnis. Secara keseluruhan, ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh perang dan kekerasan ini membuat perekonomian di negara-negara sekitar Palestina mengalami tekanan yang sangat berat. Pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan negara menurun, dan beban sosial meningkat karena harus menangani dampak kemanusiaan dari konflik yang berkepanjangan. Ini menunjukkan bahwa dampak perang tidak pernah bersifat lokal saja. Ia menyebar, melukai, dan memengaruhi kehidupan banyak orang di luar batas-batas wilayah konflik. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap dunia? Ternyata sangat besar. Pertama, dari sektor energi. Timur Tengah adalah kawasan produsen minyak terbesar di dunia. Ketika ada konflik, harga minyak bisa melonjak karena risiko pasokan terganggu. Kedua, jalur perdagangan global juga terganggu.
Laut Merah merupakan jalur penting perdagangan dunia, jadi tidak aman. Kapal-kapal diserang, biaya logistik naik, dan ini bikin harga barang-barang di banyak negara ikut naik. Akibatnya biaya pengiriman barang meningkat, dan ini menyebabkan harga barang di negara lain ikut naik. Ketiga, investor jadi takut menanamkan uang karena situasi tidak stabil. Ini bisa menyebabkan pasar saham turun dan pertumbuhan ekonomi terganggu. Negara-negara yang sebelumnya kuat secara ekonomi bisa terdampak karena ketidakpastian ini. Lalu, bagaimana dunia merespon? Beberapa negara mulai memboikot produk Israel, memberikan sanksi ekonomi atau mengirim bantuan ke Gaza. Lembaga kemanusiaan seperti PBB dan UNICEF juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan, menyalurkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Tapi, tekanan ini belum cukup untuk menghentikan kekerasan. Dunia seakan-akan terpecah, ada yang mendukung dan ada juga yang hanya diam. Dari sudut pandang agama, apa yang terjadi di Palestina adalah pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam, membunuh satu jiwa yang tidak bersalah sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Agama mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita diajak untuk tidak hanya menonton, tapi ikut peduli. Kita bisa bantu dengan menyebarkan informasi yang benar, mendukung gerakan manusia, atau bahkan sekedar mendoakan. Sekecil apapun tindakan kita, jika dilakukan bersama-sama, bisa memberi dampak yang besar. Jadi konflik di Palestina itu bukan hanya tentang wilayah atau politik. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang berdampak langsung pada stabilitas dan ekonomi dunia. Harga minyak naik, perdagangan global terganggu, hingga investor ketakutan semuanya. Berawal dari satu konflik kecil yang membesar. Mari kita berawal dari satu konflik yang kecil hingga menjadi besar. Mari kita buka mata, tingkatkan empati, dan jadi bagian perubahan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.